kali ini TLBK akan membahas tentang database ya, menggunakan aplikasi MySQL, database management systemnya atau aplikasi database-nya itu MySQL nanti. Kemudian front end-nya kalau di PowerPoint-nya Dosco ya, itu menggunakan HDSQL. Di sini nanti ada penjelasan menggunakan HDSQL. Nah, untuk saya sebagai penggayaan ya, kita pakai PHP MyAdmin. PHP MyAdmin dan MySQL itu dipaket dalam SAM ya, SAM ini ya, installers. Jadi kalau kita masuk ke Apache Front ini, nah kita bisa masuk di sini SAM for Windows ya. Ini sudah otomatis di-download, cukup besar, ditunggu, silakan di-download dulu ya. Nanti kita install di laptop masing-masing. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Untuk PP yang query untuk Mac-nya boleh di-share Pak? Kebetulan saya nggak bisa ngakses jadinya Pak. Ini dua Mas, query dalam macOS ini. Pemanfaatan dan ini, query dalam macOS. Sudah ya? Bisa dibuka. Nah, kalau macOS memang harus installnya pakai MySQL yang macOS itu ya. Yang ini. SAM-nya sama, tapi harus ada satu lagi SQL Pro. Nah, SAM-nya cuma nggak tahu harus 5640 ini 5.6.40 atau bisa ikut yang saya sedang download ini. Kalau ini yang kita download ini SAM-nya berapa? 8.0.7 ya. PHP udah jauh. Atau coba aja dari yang saya ikuti ini, ambil yang SAM for Apple ini kan, SAM for OS X ya. Iya Pak, saya download yang situ Pak. Iya, yang ini. Nah, saya sudah ya. Nah, kalau sudah, control panel ready di bawah ini ya. Kita klik Apache ya. PHP MyAdmin-nya biar jalan sama MySQL. Kalau akses. Ini sudah jalan Apache dan MySQL, maka kita sudah bisa menggunakan gitu ya. Nah, jadi ini layar PHP MyAdmin, ini front end untuk akses ke MySQL tapi pakai localhost. Jadi harusnya ini kan di server ya, database ini. Ini bisa kita akses database itu dari PC yang sama di localhost di sini. Nah, itu dengan PHP MyAdmin. Nah, ini silakan di-download dulu yang database-nya, yang Notepad yang ada di sini nih ya. 910 ini kan ada dua ya, yang ini yang SQL-nya ya. Nah, ini sudah di-upload, nanti ada disimpan di mana ya. Nah, ada dua file ini, latihan 01 dan latihan 02. So, kalau saya kan di praktikum bukan 910 ya. Nah, ini bisa dipanggil ya dari sini, dari PHP MyAdmin ini. Kita import ya, jadi klik import. Nah, kemudian choose file ya, arahkan ke tempat tadi yang database yang kita download dari LMS tadi ya, itu disimpan di mana ya. Kalau saya di PHP ini praktikum bukan 910,
dan yang 910 SQL-nya ini. Nah, ada latihan 1, latihan 2. Satu-satu ya, kita latihan 1 dulu. Bisa mengikuti semua? Silakan. Sebelum nanti go ya. Nah, sebelum saya go, silakan ada yang masih ketinggalan. Jadi posisi phpMyAdmin ini ya. Itu Anda choose file, masukkan ke yang sudah di-download. Jadi di sini dijelaskan yang sudah saya share ke teman-teman ya, mengapa dibutuhkan database itu. Karena yang model tradisional gitu ya, flat file, pendekatan penyimpan dan data dengan orientasi file itu, misalnya pakai Excel itu berorientasi file ya, itu akan mengalami yang namanya anomali ya. Anomali ini ada 3, modification problems ya, kemudian insertion problem ya, dan deletion problem. Nah, mungkin yang akan saya khusus sampaikan sekarang adalah bagaimana kemudian kita melakukan pengolahan di database ini ya. Nah, contohnya yang sudah kita install di database menggunakan MySQL. Database-nya menggunakan MySQL, kemudian aplikasinya DBMS ya, Database Management System-nya menggunakan phpMyAdmin ya, di dalam Apache. Nah, ini banyak selain menggunakan ini ya, database ini juga yang sederhana itu bisa disimpan di Microsoft Access. Microsoft Access ini dia bisa berfungsi baik sebagai front end maupun sebagai back end. Nah, yang lain ya, yang lain ada di sini nih di buku. Itu nanti silakan Anda baca ya, di bab 3 ini ada penjelasan contoh-contoh database yang lain selain Microsoft Access. Nah, di belakang ini ya contohnya. Ini Microsoft SQL Server ya. Nah, ininya jenis datanya itu beda-beda tuh. Microsoft Access itu yang paling sederhana, jenis datanya hanya number gitu ya, karakter, kemudian boolean gitu ya. Nah, tapi kalau yang database profesional seperti SQL Server ini, number itu bisa macam-macam ya. Number itu ada single, double begitu ya. Ini contoh ada, terus karakter juga ada VCHAR, varchar, next, and text ya, binary gitu ya. Dibeda-bedakan karena kalau sudah tingkat tinggi nanti kebutuhannya macam-macam ya, pembedaannya jadi sangat penting gitu ya untuk memperoleh pengolahan yang lebih kompleks gitu ya. Nah, yang lain ini Oracle ya, ini Oracle database. Nah, yang SQL Server ini tadi sampai sini ya. Nah, kemudian ini MySQL, MySQL yang kita pakai ini juga sama. Dia juga termasuk yang database yang kompleks ya. Tapi dia keuntungannya open source. Jadi dikembangkan oleh komunitas ya. Nah, itu jadi di sini diberikan contoh 3 jenis beda-beda jenis data saja ya, dari sisi jenis data saja antara SQL Server, Oracle, dan MySQL. Oke. Nah, kemudian menggunakan apa pengolahan itu ya? Tadi saya sampaikan di database. Nah, pengolahan itu sudah ada bahasanya gitu ya, bahasa programnya, yaitu disebut sebagai SQL ya, Structure Query Language ya. Jadi bahasa pencarian terstruktur gitu ya, kira-kira terjemahannya. Silakan dibuka di slide ini ya. Nah, ini data definition language ini contoh keywordnya ada create, filter, drop ya. Nah, data manipulation language kebetulan yang paling banyak ya, select, insert, update, delete ya. Kemudian data control language, grant, deny, revoke ini memberikan akses user, beberapa jenis user gitu ya.
transaction language ini ya, begin, commit, rollback ini untuk kebutuhan lebih lanjut pada aplikasi database. Nah, yang diperlukan di kita untuk kita ya, kita di select saja juga sebetulnya cukup ya. Jadi sebetulnya kita pakai akses juga sebetulnya untuk kebutuhan ini ya cukup saja ya. Mengolah di akses, tidak perlu install tadi SQL Server juga tidak masalah. Nah, contoh menggunakan Slack ya. Ini, jadi kita pakai nanti MySQL ini pakai ini ya, pakai latihan 0102. Nah, sintaks dari Slack gitu, kita tulis Slack, kemudian kita sebut nama kolom apa yang kita mau panggil, kemudian dari tabel apa, dan kemudian misalnya kita batasi seperti filter ya, yang memenuhi kriteria apa. Jadi where itu bisa tidak kita tuliskan kalau kita memang akan tarik semua, Tapi kalau kita akan tarik hanya yang memenuhi kriteria tertentu, maka where kita tuliskan juga di sintaks select from ini, gitu ya, tambah where-nya apa. Nah, contoh misalnya kita ada nanti di latihan 1 itu ya, database tabel jurnal 2019. Database latihan ada 2 tabel. Nah, ini di sini nanti dilihat ya. Ini database-nya latihan. Ini ada 2 tabel, bagian akun dan jurnal. Terus latihan kedua nanti nama database-nya latihan 1 ya. Nah, tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel. Nah, ketika kita menuliskan kode SQL di sini, ini tergantung kita pakai database latihan atau database latihan 1. Kalau kita masuknya di folder database latihan, maka kita akan menggunakan database latihan ini. Nah, misalnya ini database latihan kan, ada jurnal 2019, select, nah ada bintang begini, ini maksudnya kita panggil semua kolom yang ada di tabel jurnal 2019. Maka hasilnya langsung di bawahnya nih. Keluar semua kolom nomor bukti, kode akun, debit, kredit, dan keterangan ya dari tabel jurnal 2019. Ini dia pakai Heidi SQL ya. Nah, ini agak berbeda tampilannya ketika kita di sini akan gunakan PHP-MyAdmin ya, PHP-MyAdmin. Nah, tapi prinsipnya sama ya. Ini saya tunjukkan dulu. Yang kedua, kita bisa kalau tadi pakai bintang ya, itu akan memanggil semua kolom. Tapi kalau kita misalnya hanya batasi kolom-kolom tertentu saja, maka kita tidak pakai bintang, tapi kita sebut nama kolom-kolom atau nama field yang ingin kita tampilkan itu ya. Jadi di sini misalnya yang akan kita tampilkan adalah nomor bukti, kode akun, debit, dan keterangan. Yang di bawah SQL kedua, tanggal, nomor bukti, kode akun, dan kredit. Ya. Tapi sama-sama keduanya kita ambil dari jurnal 2019. Nah, kalau menggunakan where, nah ini kita tuliskan di bawahnya. Ya, sesudah from kita tulis where, gitu ya. Nomor bukti sama dengan misalnya yang kita ingin tampilkan itu adalah yang nomor buktinya sama dengan GP 0123. Nanti yang keluar adalah satu baris saja yang nomor buktinya JP 0123. Nah, ini barangkali sudah cukup ya, saya jelaskan sepintas. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, ini tadi sudah kita choose file latihan 01. Di sini belum ada tabelnya ya, belum ada database-nya, belum kelihatan. Nah, ketika kita turun ke bawah, klik Go ya. Kalau di PHP-MyAdmin pakai Go ya. Kalau di tadi di SQL pakai Run kali ya tadi ya. Kemudian tapi harus di-refresh. Nah, kalau ini kayaknya langsung otomatis keluar ya. Kita klik Go, silakan. Coba. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya kalau di server dia
masuk ke komputer lain ya, komputer lain melalui internet gitu kan. Nah kalau ini tidak kelihatan masuk ke komputer lain ya, karena database-nya di sini juga. Tapi sebetulnya ini masuk ke komputer lain ya. Tapi kalau akses juga tidak bisa masuk ke komputer lain ya. Akses juga menggunakan yang ada di komputer yang sama. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Di belakang, di balik layar gitu ya. MySQL mengerjakan kode-kode ini. Jadi isi dari file pertama yang kita impor ini adalah kode-kode ini, create database ya. Namanya database latihan ya. Kemudian dia isikan isinya apa saja, ini di sini langsung ya, kas kecil gitu ya, ada insert into bagian akun, kode nama akun ya. Ini untuk tabel pertama yaitu tabel bagian akun. Jadi tabelnya dibuat bagian akun dan jurnal ya. Di bawahnya ini ada jurnal 2019 kan. Jurnal 2019 terdiri dari nomor bukti, jenis. Nah, ini jenis datanya itu tadi yang saya tunjukkan ya di buku tadi ya. Nomor bukti itu jenis datanya varchar ya, dengan size-nya adalah 10 ya, 10 byte ya, 10 byte. Kemudian dia tidak boleh kosong gitu ya, harus diisi. Nah, kemudian ini kita belum nulis ini kan namanya data definition language ya. Ini kita berikan saja ya, sudah jadi di dalam file tadi itu ya. Nah, kalau kita membuat sendiri ya kita yang harus nulis ini semua. Jadi kita harus nulis ini, kita tentukan apa nama tabelnya, kemudian apa namanya, terdiri dari field apa saja, ini contoh tanggal. Nah, field itu jenisnya apa? Tanggal, jenisnya pasti date ya. Kemudian apakah harus bisa kosong atau tidak, itu harus dijelaskan. Kemudian field kedua nomor bukti ya, jenisnya apa? Karakter gitu ya, dengan size 10. Tidak boleh kosong juga ya. Kemudian field ketiga kode akun. Setiap field dipisah dengan tanda koma. Sampai yang terakhir field keterangan ya, atau kolom keterangan. Nah, dia jenis datanya teks ya, juga tidak boleh kosong. Nah, itu ya. Itu yang terakhir, kolom terakhir. Untuk jurnal 2019. Nah, kemudian kita isikan. Tabel itu berisi tanggal itu 1 2019 0101 gitu ya. Untuk tanggal, untuk kode nomor bukti JV000, untuk kode akun 11101 ya. Debitnya 0, kreditnya berapa? 500.000, kreditnya 0, kemudian keterangannya saldo awal. Nah, itu baris pertama nih. Baris kedua ya kita tuliskan lagi gitu ya. Kita tuliskan record kedua gitu. Tanggal, nomor bukti, kode akun, debit, kredit, keterangan ya, dan seterusnya sampai baris terakhir. Sehingga ketika kita sudah ketika komputer MySQL nanti sudah selesai gitu ya, kita bisa lihat di sini sudah jadi nih. Tadi tidak ada ya. Ini database yang baru yang kita impor tadi ya. Yang sebetulnya di baliknya tuh dia bukan impor juga, sebetulnya menjalankan bahasa tadi ya, kode data definition language, yaitu membuat database namanya latihan dengan isi bagian akun dan jurnal 2019. Jadi sebetulnya ini bukan impor ya, sebetulnya dia kode untuk membuat database latihan dengan tabel bagian akun dan jurnal ya. Tapi semua kode itu sudah dituliskan oleh yang menyiapkan filenya. Nah, kita sendiri sebetulnya bisa buat hal yang sama gitu ya. Cuma kan banyak sekali ya ngetiknya. Nah, ini kan sebetulnya tujuannya untuk melihat dulu isi dari database dalam PHP-MyAdmin itu terlihatnya seperti apa. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, ini kalau kita sorot di sini, kita bisa browse ya. Di sini kalau kita browse ya, ini keluar seperti ini.
Yang ini juga kalau kita klik ya, itu berarti dilihat ya. Nah, kemudian latihan ini bisa nah, kalau kita lihat database-nya, nah kita lihat tabelnya ada 2 kan, bagian akun dan jurnal yang ada di sini. Nah, tapi kita bisa melihat apakah kita melihat tampilannya atau kita melihat desainnya. Nah, kalau kita ingin melihat desainnya, kita klik di structure ini. Klik structure, nah kita lihat tuh. Ternyata bagian akun ini terdiri dari kode dan nama akun ya dengan jenis. Nah, ini sudah diberikan penjelasan. Yang tadi kita tuliskan di data definition language-nya ini sudah masuk ke structure tabel. Nah, kalau kita browse, kita pindah ke sini nih. Ini browse ya, atau ke sini ya. Ke sini kita browse saja. Nah, keluar yang seperti ini. Nah, yang di jurnal juga ya, kalau kita browse saja, keluarnya isinya saja. Kalau kita structure, klik structure-nya, ya, pindah ke structure ya, nah terdiri dari ada 6 field ya, dengan tipe datanya masing-masing seperti ini. Nah, coba kita kembali lagi ke import lagi ya, satu lagi kan belum kita import. Nah, silakan choose file lagi, terus latihan 02 sekarang ya, kemudian open. Nah, sudah masuk di situ, kita klik go lagi. Ini kan belum ada nih, baru latihan ya. Nah, kalau kita klik go, nanti di belakang bekerja, otomatis hasilnya keluar di sini nih, latihan 1. Jadi latihan 1 ini hasil dari import yang kedua. Nah, ini tabelnya ada banyak ya, customer, master, order master, master invoice, product master, dan sales detail ya. Dengan kalau kita mau browse dan strukturnya bisa kita lihat ya, isi data dan desain data masing-masing tabel ini. Nah, ini pemahaman pertama ya, struktur database.